أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Amin Ibn Muhyiddin. Kami di Ma'had Umar bin Khattab diamanati sebagai mudir. Kemudian kami Talabul Ilmi menuntut ilmu di Al-Furqan tahun 2004. Adapun hal yang kami alami atau yang kami jalani di Al-Furqan semenjak kami talabul ilmi di sana, bahwasanya talabul ilmi subhanallah sungguh luar biasa. Di mana di Al-Furqan kami melihat para talabul ilm bersemangat menuntut ilmu syar'i. Padahal mereka mendapati banyak ujian di sana. Ketika kami sampai di Al-Furqan, kami melihat suasana di sana sangat panas. Kemudian kami melihat hal-hal yang tidak pernah kami lihat di tempat kami. Di antaranya adalah air yang kami pakai untuk mandi di sana itu asin. Kemudian makan sangat-sangat sederhana. Akan tetapi yang memotivasi kami untuk semangat belajar ilmu di sana adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut atau barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, dari hadis ini alhamdulillah kami termotivasi di sana. Kemudian ya, banyak hal-hal yang kami rasakan di sana luar biasa. Ya. Di antaranya adalah kesederhanaan. Ternyata kesuksesan itu bukan karena kecukupan, tetapi kesuksesan itu penuh dengan perjuangan. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hal yang tidak pernah kami lupakan di sana adalah bahwasanya nasihat-nasihat asatidzah untuk terus semangat thalabul ilmi, untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ilmu. 2004 kami seangkatan dengan Ustadz Allah yarham Ustadz Handika rahimahullahu taala. Ya, kami dengan beliau itu satu angkatan, satu kelas. Diajar sama Ustadz ya, Ustadz Zamroni, ya, Ustadz Heri, ya, dan ustadz-ustadz yang lain. Alhamdulillah kami mendapatkan ibrah atau pelajaran yang sangat banyak di sana. Alhamdulillah. Di asrama itu sekitar 100 orang. Seingat Ana itu sekitar 100 orang. Masih sedikit santrinya pada saat itu. Yang Ana masih ingat itu dari Kediri, kemudian dari Gresik, ya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan yang lainnya. Nah, kemarin alhamdulillah sempat kami bukan kontak-kontakan aja, langsung kami dikumpulkan oleh Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Rifaq, hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ya, pas daurah di Malang yang terakhir kemarin itu Ustadz Ibrahim Ar-Ruhaili, ya. Kami dikumpulkan alumni Al-Furqan dengan Ustadz Abdul Azim dan yang lainnya. Dulu kami belajar di sekolah sanawiyah, selesai sanawiyah atau mutawassithah SMP lah gitu ya, sanawiyah was. Ya, setelah itu kami berangkat di Al-Furqan. Jadi anak awalnya memang kepingin belajar gitu, ya, kepingin belajar. Kemudian ada salah seorang di sini sesepuh kita. Siapa yang ingin belajar, silahkan mendaftarkan diri. Biaya gratis. Ya. Kami dikasih 2 pilihan. Pertama, Al-Irsyad Tengaran. Ya. Qadarullah kami tidak lulus. Ya. Kemudian bagi yang tidak lulus di Al-Irsyad Tengaran, ya, maka diarahkan untuk belajar di Al-Furqan. Jadi transportasinya, alhamdulillah kami ditanggung dari donatur, ya. Dari dipesankan tiket, kemudian sampai di Jawa. Alhamdulillah. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semata-mata ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ini karunia Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ana sudah kabur dari Al-Furqan. Ya. Ana berangkat ya dengan teman-teman, ada yang pulang nangis itu tidak tahan di sana. Karena di Al-Furqan dulu kita ndak ada asrama gitu ya, kurang asrama, kita tidur ya di mana saja, di teras, kadang di kelas gitu. Dulu anak kelas masuknya idat lughawi, persiapan bahasa 3 tahun. Ya. Itu idat lughawi itu kalau dari SMP katanya. Ya, kalau takhasus biasa selesai SMA katanya. Ya, jadi anak masuk idat. Anak dulu di tempat asramanya Putri yang sekarang, ya. Waliduna ya Syekhuna Ustaz Aunur Rafiq hafizahullah taala. Beliau Masya Allah selalu motivasi kita untuk belajar. Kenapa? Karena beliau itu sangat semangat, luar biasa, sangat semangat. Walau zaki 'ala Allah ya hada. Masya Allah beliau itu berdakwah. Kita melihat ada figur kita di sana. Itu yang membuat kami termotivasi belajar. Padahal beliau sesepuh.
Nah, kalau beliau saja semangat belajar atau mengajar santri-santrinya, kenapa kami tidak? Ustadz Heri, beliau tidak pernah, setahu ana tidak pernah ghaib mengajar ilmu nahu. Ya, subhanallah. Ustadz Abu Bedah kebetulan anak bertemu cuma mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Tapi yang baru datang, beliau itu membuka istilahnya daurah untuk santri baru. Ya, masya Allah beliau itu ya apa namanya membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu dan yang lain-lain. Masya Allah anak tergugah. Subhanallah, Ustadz masih muda, semangat, la ilaha illallah. Terus apa namanya keilmuannya itu luar biasa beliau, masya Allah. Nah, beliau itu pernah di teras, ya, yang motivasi anak itu, anak lihat beliau di teras masjid, pegang Arba'in Nawawi sambil murojaah. Nah, beliau itu persiapan untuk berangkat ke Unaizah 2004, anak ingat tuh, ya. Nah, jadi alhamdulillah subhanallah orang-orang itu ya semangat belajarnya. Kemudian teman-teman yang ada di sana sholatnya itu masya Allah, beliau pakai pakai ini, yes, pokok la ilaha illallah luar biasa. Ana melihatnya itu ibadah mereka itu sangat-sangat luar biasa. Ana tidak tahu pernah ana ditegur, subhanallah, ya salah seorang ustadz senior kita di Al Furqan, beliau dari Lombok. Ana sholat tidak pakai sutroh, langsung ditegur pakai sutroh katanya. Kemudian yang kedua anak ke sana itu ndak isbal ditegur anak di sana, ya. Nah, alhamdulillah terus termotivasi, ya. Kemudian kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan ilmu. Kemudian alhamdulillah dimudahkan untuk qiyamul lail dan seterusnya. Ustadz Sabiq masya Allah beliau membuka kitab Ahkamul Janaiz Syahalbani, ya, jenazah. Subhanallah anak termotivasi dari beliau itu subhanallah. Apa namanya bahasa beliau ketika mengajar kami sampai tidak bisa menerjemahkan kitab karena beliau itu menerjemahkan bukan harfiah gitu, beliau menerjemah itu ya sekaligus, ya, sehingga kita paham alhamdulillah. Kemudian khutbah beliau subhanallah beliau khutbah tidak bawa teks, ya tumben kita melihat khotib tidak bawa teks gitu, ya, subhanallah. Kemudian ya apa namanya khutbahnya masya Allah mengena. Setiap beliau itu khutbah atau mengisi kajian mengena di hati kami, alhamdulillah. Alhamdulillah kami pernah dapat giliran untuk muhadharah, ya. Jadi kami diberitahukan bahwasanya antum, ya giliran antum insya Allah muhadharah. Anak tidak bisa ngapa-ngapain, ya Allah, tidak bisa tidur, ya. Sampai anak ke kampung gitu. Di kampung untuk apa namanya ada tempat kita apa namanya dititipi, ya suruh tinggal di sana, ya sama teman-teman. Alhamdulillah kita persiapan di sana, ya untuk muhadharah. Kemudian sorenya kita ini sampai teman-teman tertawakan kita gitu. Jadi kalau anak itu ngomong tidak bisa intonasinya agak tinggi gitu, tidak bisa lemah, ya rendah suaranya gitu, ya. Alhamdulillah setelah muhadharah sekali kepingin, padahal sebelumnya itu sangat takut untuk muhadharah gitu, ya. Kepingin kedua kali, ketiga kali gitu, ya. Bahkan bukan muhadharah saja, kita digilir untuk baca kitab sama Ustadz On, masya Allah. Ya, beliau kalau ada yang salah-salah baca kitab itu beliau langsung, antum harus persiapan katanya. Nah, jadi alhamdulillah anak itu senangnya belajar nahu, ya Al-Quran, belajar nahu, ya ilmu alat ini ya, belajar nahu dan belajar muhadatsah, ya. Anak belajar nahu itu sampai tidak tidur siang, ya sama teman-teman. Ya. Sampai-sampai anak nanya sama orang, ya orang yang belum bisa juga, ya anak tanya. Kemudian belajar muhadatsah, belajar al-arabiyah linasiin, kepingin hafal, sehingga kami berangkat ke Tambak, ya ke Tambak. Sore-sore ada teman kami namanya dari Lombok sini, Ustadz Mukti Ali, sekarang beliau di Yaman. Subhanallah. Ya kita muhadatsah di sana, percakapan ya di Tambak. Kemudian apa namanya kami di masjid ya belajar. Intinya kesibukan kami hanya belajar di sana, tidak ada yang lain. Alhamdulillah. Di antaranya juga di sana adalah kami itu tidak terikat belajar. Ya.
Kami tidak diikat belajar, tidak tidak terlalu banyak materi, ya. Yang kami itu senang belajar di sana itu tidak ada paksaan, ya. Atas dasar kesadaran diri sendiri kita belajar di sana. Jadi ya yang terakhir ini alhamdulillah kami melihat ya di posting di grup. Ya. Sekarang ceritanya kabarnya di Ma'had Al-Furqan itu membuka jenjang PAI atau jenjang kuliah gitu, PAI, Pendidikan Agama Islam S1 gitu. Alhamdulillah. Kami mendengar berita ini, mudah-mudahan santri kami yang ada di sini bisa melanjutkan ya belajarnya nanti di sana insyaallah taala. Pesan kami kepada semua kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, Ma'had Al-Furqan terus semakin berkembang dan semakin berkembang. Ya. Alhamdulillah ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada asatidzah kami yang ada di sana. Kemudian teman-teman kami yang ada di sana, khususnya warga Surowo yang ada di sana. Patut bagi warga Surowo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dakwah salaf yang Masya Allah perkembangannya luar biasa sekarang ini. Tentu itu tidak luput dari perjuangan ya. Setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus disyukuri adalah yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu bukan hanya sekedar materi. Nikmat ini nikmat yang terbesar adalah nikmat ilmu yang Allah amanati kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan asatidzah yang telah mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan urusannya di sana. Mudah-mudahan apa yang terus mereka cita-citakan terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dulu di Al-Furqan itu yang ditonjolkan itu nahwu shorof, ya qawaid, ya. Alhamdulillah kami meskipun tidak ada Al-Qur'an, ya, kami sangat senang menghafal Al-Qur'an di sana. Nah, yang kami kembangkan di sini adalah yaitu Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, dan yang kedua adalah yaitu bahasa, ya. Seperti apa yang diterapkan di Al-Furqan dulu, qawaidul lughah. Ya, kita buka di sini alhamdulillah silsilah, ya. Yaitu mukhtarat. Kemudian jenjang kedua adalah matan jurmiyah, ya, kemudian tuhfatus tsaniyah. Nah, sekarang masuk ke mutammimah. Intinya apa yang diterapkan di Al-Furqan seperti ilmu alat yaitu qawaidul lughah kami terapkan di sini alhamdulillah. Alhamdulillah ya, unggulan atau yang kami cita-citakan di sini adalah para santri bisa membaca Al-Quranul Karim dengan bagus, menghafal Al-Quranul Karim, kemudian mengamalkan Al-Quran. Ya. Kemudian juga mereka bisa memahami perkataan para ulama atau kitab-kitab para ulama, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya, alhamdulillah, ya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, alhamdulillah ada santri kita yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Kemudian mereka sebelum selesai dari sini sekolahnya, mereka itu harus ujian 30 juz sekali duduk. Ya. Sekali duduk, alhamdulillah 2 santri kita dari Bali, ya, bersaudara kembar, namanya Kamal Ikmal. Beliau ini menyelesaikan Al-Qur'annya di sini alhamdulillah, kemudian disetor di hadapan teman-temannya 30 juz sekali duduk dari ba'da subuh sampai jam 9 malam. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian sekarang mereka melanjutkan studinya atau belajarnya di Stai Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah mereka dimudahkan ya untuk belajar di sana. Alhamdulillah. Umar bin Khattab berdiri tahun 2016. Kemudian kami menerima santri ya pada saat itu hanya 6 orang yang masuk di sini, 6 orang.
Masalah qadarullah kemarin pas daurah terakhir Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, setelah kami dikumpulkan hari terakhir, hari Jumat, kami pingin untuk berkunjung di Al-Furqan. Qadarullah rombongan pada saat itu ingin berbalik ke Lombok langsung gitu. Kami mengharapkan dari orang-orang tua kami yang ada di Al-Furqan yang telah mendidik kami untuk selalu mendoakan kami di sini, kemudian menanyakan kami di sini, ya, dan bisa menyempatkan diri untuk berkunjung di tempat kami ini, Umar bin Khattab. Kami sangat rindu kepada beliau, ya, ingin mendengarkan nasihat-nasihat beliau, ya, karena kami sangat mengetahui keilmuan beliau. Beliau ini sesepuh kami, tentu beliau ini ya sudah merasakan medan dakwah, tentu kami butuh bimbingan dari beliau. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى